warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raden Yoyo Yoyana Hastuti dari SMA Negeri 1 Dayakolot, Kabupaten Bandung. Saat ini saya akan menyampaikan video media pembelajaran digunakan untuk input aktivitas indikator kinerja individu sebagai laporan sasaran kinerja pegawai di aplikasi TRK. Identitas video pembelajaran adalah mata pelajaran ekonomi dengan materi indeks harga dan inflasi, ditujukan untuk siswa kelas 11 semester 1 atau ganjil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang soleh-solehah, ketemu lagi dalam pembelajaran ekonomi dengan KD indeks harga dan inflasi. Dalam KD ini kalian harus bisa menguasai dua kompetensi, yaitu 3.4 menganalisis indeks harga dan inflasi, dan 4.4 menyajikan hasil analisis indeks harga dan inflasi. Indikatornya dari kompetensi yang harus kalian kuasai mulai dari pengertian, jenis, sebab, teori, dan cara menghitung inflasi serta dampaknya. Kemudian bagaimana cara mengatasi inflasi itu sendiri. Berikutnya adalah mengenai indeks harga mulai dari pengertian, jenis, ciri, metode, tujuan, permintaan dan penawaran uang, dan faktor yang mempengaruhinya serta teori nilai uang. Ini adalah peta konsep yang akan kita pelajari dalam inflasi, dimulai dari apa itu gambaran pertumbuhan ekonomi yang sudah kita pelajari di KD sebelumnya, di mana ketika negara mengalami pertumbuhan di dalam ekonomi, maka di sana tingkat inflasi dan deflasinya bagus. Tingkat inflasi dan deflasi ini terukur menggunakan indeks harga. Dan indeks harga ini akan tergantung pada permintaan dan penawaran uang. Di dalam inflasi dan deflasi kita akan mempelajari teorinya mulai dari pengertian, jenis, penyebab, teori, menghitung, dampak, dan mengatasi inflasi. Berikutnya, setelah mempelajari inflasi adalah mempelajari indeks harga, di mana indeks harga juga kita akan pelajari dari pengertian, jenis, cara, ciri-ciri, metode, contoh, tujuan, permintaan, faktor, dan teori. Kemudian berikutnya adalah mengenai permintaan dan penawaran uang, di mana permintaan dan penawaran uang ini sangat mempengaruhi terhadap indeks harga. Kita akan pelajari mulai dari pengertian serta faktor yang mempengaruhi, berikut dengan teori nilai uang terakhir. Nah, ini adalah peta konsep kita di KD ini. Selanjutnya kita akan mempelajari materi yang pertama, yaitu tingkat inflasi dan deflasi. Pertama-tama Ibu kasih gambaran dulu ya. Coba pernahkah kamu merasakan kalau harga barang itu naik dalam kurun waktu yang singkat? Misalnya minggu ini kamu beli bawang harga 5.000 per 1/4 kilo. Seminggu berikutnya kamu membeli bawang dengan barang yang sama, harganya naik menjadi 9.000 per 1/4 kilogram. Nah, apabila kenaikan harga berlangsung secara terus-menerus seperti ini jangka waktu 1 minggu ya, misalnya terjadi lebih dari satu komoditas barang, misalnya yang harga naiknya bukan bawang aja, berikut cabai merah, berikut beras, berikut minyak, dan lain sebagainya. Kondisi ini disebut sebagai inflasi. Jadi perlu kalian ketahui bahwa inflasi itu ketika harga barang sedang naik dalam waktu yang bersamaan, dalam kurun waktu yang dekat. Dengan demikian disebut sebagai inflasi. Itu gambaran umumnya ya. Nah, yuk kita simak materinya aja ya. Mulai dari pengertian, jenis, penyebab, teori, menghitung tingkat inflasi dan dampak inflasi, serta bagaimana mengatasinya. Inflasi dalam arti pengertian yaitu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus. Jadi harga itu meningkat terus-menerus dalam jangka waktu yang lama, atau keadaan ini menyatakan nilai mata uang sedang mengalami penurunan. Kebalikannya dengan deflasi adalah proses menurunnya harga-harga secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu yang lama. Keadaan ini menyatakan nilai mata uang meningkat. Tapi pada umumnya deflasi ini jarang terjadi
yang justru sering terjadi adalah inflasi, yaitu harga meningkat. Nah, jenis-jenis inflasi itu ada 3 ya, berdasarkan asal usulnya, cakupan pengaruh kenaikan harga, kemudian parah tidaknya tingkat inflasi. Nah, berdasarkan timbulnya inflasi, ada inflasi yang berasal dari dalam negeri, ada yang berasal dari luar negeri. Contohnya inflasi yang berasal dari dalam negeri, misalnya defisit anggaran yang diakibatkan oleh bencana ya. Ketika bencana terjadi di negara kita terus-menerus dalam kurun waktu yang berdekatan, itu biasanya anggaran negara itu tersedot untuk biaya bencana ini karena tidak bisa diprediksi. Akibatnya apa? Akibatnya harga barang meningkat tajam ya, karena pemerintah ibaratnya kurang modal karena tertarik uangnya untuk membayar anggaran bencana ini. Kemudian inflasi yang berasal dari luar negeri, misalnya kenaikan harga minyak dunia. Ketika harga minyak dunia meningkat, maka produk-produk lain yang berkaitan dengan harga minyak ini akan ikut meningkat juga, termasuk biaya produksi dari luar negeri dan tarif impor yang tinggi. Ketika tarif impor tinggi, maka otomatis barang yang masuk ke Indonesia atau ke dalam negeri itu akan meningkat, sehingga menyebabkan inflasi. Kemudian inflasi yang disebabkan oleh cakupan pengaruh kenaikan harga. Misalnya inflasi tertutup, yaitu di cakupan pengaruhnya hanya satu barang tertentu atau harga beberapa barang tertentu saja. Ya, kalau misalnya harga barang naik secara keseluruhan, hampir semua barang naik, itu disebut inflasi terbuka. Sedangkan ada inflasi yang tidak terkendali, di sini inflasi yang sangat hebat. Terjadi kenaikan harga yang terus-menerus yang berdampak pada harga barang secara keseluruhan tanpa terkecuali. Nah, dari 3 inflasi ini yang sering terjadi adalah inflasi tertutup. Umumnya kita sering menghadapinya di hari Idul Fitri ya, menjelang hari Ramadan. Itu harga akan naik secara terus-menerus dan beberapa komoditas. Kemudian parah tidaknya inflasi ya. Ketika inflasinya ringan, itu berada pada tingkat kurang dari 10% setahun. Sedangkan inflasi sedang itu terjadi antara 10 sampai 30% setahun. Inflasi berat 30% sampai dengan 100% setahun, sedangkan inflasi tidak terkendali itu lebih dari 100% setahun. Kalau 100% setahun berarti inflasinya naiknya satu kali lipat ya. Misalnya harganya 8.000 menjadi berapa? 16.000 ya. Dalam 1 tahun harganya terus meningkat terus menerus. Itu inflasi tidak terkendali, tapi ini tidak pernah terjadi di Indonesia. Masih ada di kadar inflasi ringan. Nanti kita lihat pengukurannya. Penyebab timbulnya inflasi disebabkan oleh 2. Pertama, inflasi disebabkan oleh pull inflation dan push inflation. Pull inflation yaitu inflasi disebabkan oleh tarikan permintaan. Misalnya permintaan terhadap barang dan jasa yang meningkat menyebabkan terjadinya kenaikan harga. Contohnya ketika sedang bulan puasa Ramadan, banyak orang berbelanja, akhirnya harga barang menjadi naik. Itu salah satu contohnya. Pull inflation. Sedangkan cost pull inflation adalah disebabkan oleh kenaikan biaya-biaya produksi bahan baku, upah atau gaji, sehingga harga barang satuan menjadi naik. Jadi ini biasanya disebabkan harga barang naik di tingkat satuan RTP ya, rumah tangga produsen. Nah, kalau pull inflation berada di tingkat rumah tangga konsumen atau kita pada umumnya di tingkat keluarga. Nah, ini 2 hal ini menyebabkan timbulnya inflasi. Secara teori, inflasi itu dilihat atau diteliti oleh tiga teori ya. Ada teori kuantitas, makro, dan struktural. Masing-masing teori ini memiliki ahli-ahli masing-masing. Teori kuantitas ahlinya namanya Irving Fisher, sedangkan teori makro ahlinya namanya Keynes. Teori struktural ahli ekonominya namanya strukturalis, karena di sini ada banyak ahli yang terlibat di dalam strukturalis ini. Nah, menurut Irving Fisher bahwa teori inflasi itu disebut sebagai teori kuantitas. Artinya ketika harga barang naik itu berdasarkan jumlah uang yang beredar. Kalau jumlah uang yang beredar banyak, maka tingkat harga juga akan naik gitu kan. Semakin orang punya banyak uang, semakin tertantang untuk terus belanja dan menyebabkan harga barang naik. Menurut kuantitas juga,
harga naik karena psikologi atau harapan masyarakat mengenai kenaikan harga di masa datang. Kadang-kadang orang berharap bahwa takut bulan depan naik, dia belanja terus-terusan, menyimpan barang-barangnya di rumah. Nah, ini menyebabkan endapan barang di rumah, sehingga barang di luar menjadi berkurang. Ketika berkurang, orang berebutan, menyebabkan harga barang naik. Nah, itu menurut teori kuantitas. Sedangkan menurut teori makro yang dipelopori oleh Keynes, beranggapan bahwa teori inflasi itu berdasarkan keinginan masyarakat untuk hidup di luar batas kemampuan ekonominya sendiri, hedon ya. Jadi dia merasa bahwa aku harus belanja terus supaya keinginanku terpenuhi. Nah, ini menyebabkan harga barang otomatis akan naik gitu. Kedua, adanya perubatan rezeki antar kelompok. Jadi ada beberapa orang kelompok yang menguasai komoditas tertentu ya, sehingga menimbun barang-barang tertentu, misalnya perusahaan minyak menimbun minyaknya, perusahaan gas menimbun gasnya, sehingga di sini akan menyebabkan gas dan minyak ini di pasaran semakin langka. Ketika langka, maka menyebabkan harga barang naik. Seperti itu menurut teori makro yang dipelopori oleh Keynes. Menurut teori strukturalis, kenaikan atau terjadinya inflasi itu disebabkan perubahan struktur ekonomi seperti terjadi di negara-negara berkembang, yaitu ekspor dan impor. Seperti kita ketahui, pada umumnya negara-negara berkembang lebih banyak impor daripada ekspor. Jadi dalam ini ada ketidakseimbangan. Ketika banyak impor, barang-barang di kita dibanjiri oleh barang-barang luar negeri, sehingga menyebabkan apa? Barang-barang di dalam negeri tersaingi, harga-harga menjadi naik, bukan? Nah, ini menurut teori strukturalis. Dilihat dari teori ini, nanti kalian bisa baca di bukunya lebih lanjut supaya lebih jelas. Demikian video pembelajaran mengenai indeks harga dan inflasi. Semoga bermanfaat. It is the supreme art of all the teacher to awaken joy in creativity, expression, and knowledge. Adalah karena seni keunggulan para guru yang telah membangun kebahagiaan dengan ekspresi kreatif dari ilmu pengetahuan. Wassalam.